Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Nah, bagaimana kabar Anda pemirsa? Mudah-mudahan semuanya yang ada di rumah atau dimanapun berada tetap sehat, lahir maupun batin. Nah, Ngobrol Bengi atau Ngobeng malam ini kami mencoba membahas tema supranatural. Nah, ada banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat yang terkait dengan supranatural atau yang terkait dengan kegiatan mistis dan segala macam di luar daripada kegiatan yang nyata, kira-kira begitulah. Siapa mereka? Ya, ada yang menyebutnya seorang paranormal dan ada banyak mungkin nama-nama tertentu yang sebagai julukan kepada mereka yang melakukan supranatural tersebut. Malam ini saya akan mencoba membahas dengan tema supranatural itu didampingi dan ditemani oleh Ibu Yayu Ningsih, salah satu orang ya atau pegiat gitu ya yang bertahun-tahun melakukan supranatural tersebut. Beliaunya ada di sini. Saya akan coba menanyakan apa-apa yang terkait dengan supranatural itu. Selamat malam Ibu Yayu. Selamat malam Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, nampak sumringah malam ini ya. Nggih. Selama pandemi ini kegiatan Ibu bagaimana nih? Normal-normal saja apa sempat terganggu ini? Ya, sebelum kita membahas lebih dalam ini. Apa yang saya jalani tahun ini ya normal-normal aja, alhamdulillah anak dan semuanya keluarga saya sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu. Yeah. Oke, Bu, kita ini di acara Ngobeng atau Ngobrol Bengi pemirsa. Beliaunya ini Bu Yayu Ningsih ini adalah salah satu warga yang saya sebutkan tadi. Ya bolehlah disebut paranormal. Beliaunya ini cukup banyak makan garam gitu ya di dunia supranatural. Di dunia supranatural, saya akan coba menanyakan apa saja nanti yang akan disampaikan terkait dengan dunia supranatural itu. Bu Yayu, Ibu kan sebagai paranormal begitu ya. Kalau boleh tahu, Ibu ini dulunya sebagai paranormal atau mungkin sedikit diceritakan dulu lah bagaimana Ibu dulu gitu seperti itu. Saya mulai awal saya menjadi paranormal seperti ini ya, sampai sekarang ini. Iya. Mulai kecil saya itu dibimbing bapak saya. Lelaku, puasa, segala apapun saya tempuh. Ya soroy makan pedes asin sudah saya jalani. Sampai sekarang ini bapak saya bimbing saya sampai almarhum tidak ada. Tadi bapak saya tuh nurunkan ke saya. Semua kakak saya tuh 5, saya anak yang terakhir. Semua nggak mampu, kecuali saya yang mampu, yang jalani meneruskan bapak saya. Dan saya ini masih ada keturunan Mbah Colopito, eyang saya, buyut saya itu namanya Mbah Sastro Wijoyo. Iya. Nah, saya masih ada keturunan. Danyangnya orang desa saya. Zaman dahulu kalau nggak ada Mbah Sastro Wijoyo itu di desa saya tuh ajur. Banyak yang meninggal, banyak musibah penyakit begebluk, banyak rintangan yang penyakit yang sawah yang nggak bisa diunduh gitu. Karena adanya buyut saya, jadi orang petani itu ya alhamdulillah setiap tahunku di desa saya Pak itu ngadakan selamatan untuk hujan itu ya dari yang saya itu. Itu di daerah mana itu Bu? Di daerah Desa Waung Krembung. Setiap tahun kalau musim orang petani itu enggak ada hujan, gelabakan, enggak ada itu. Nah, itu yang saya minta ke leluhur saya itu diarahkan kamu harus selamatan dawet. Jadi dawet itu. Jadi setiap perumah itu bawa dawet ke eyang saya itu. Jadi diambur-amburkan. Nah, setelah itu hujan.
Bu Yayu waktu itu masih usia berapa kira-kira? Saya masih usia kelas 3 SD. Jadi sudah ngikuti tradisi ritual seperti itu ya dulu ya. Nggih. Keluarga Ibu Yayu sendiri dulu memang tokoh masyarakat atau seperti apa? Ya, bapak Demang saya, gitu atau gimana? Bapak saya tuh panggilannya ya normal ya. Panggilannya ya Demang, ya buyut saya yang Demang itu. Oh gitu ya. Jadi memang keluarga dari tokoh masyarakat yang cukup dikenal lah ya. Cukup dikenal. Yang nguri-nguri ada Jawa gitu Ya, kira-kira ada Jawa, ya ada dengan keturunan. ritual-ritualnya. Ritual-ritualnya dan juga bapak saya juga waktu itu sering menolong orang dengan ikhlas hati. Makanya saya diajarkan seperti ini. Kalau kamu memang benar-benar mau menolong orang yang membutuhkan kamu, tolonglah dengan secara hati nuranimu. Jangan ada pamrih. Jangan ada minta itu ini seperti orang-orang yang lain. Karena orang Soro itu memang Soro, nggak boleh dipinyaya. Seperti apa sih itu dulu Bu? Soronya Ibu itu? Soronya saya waktu ritual itu puasa. Boleh nggak ya bercerita sedikit ya. itu? Soronya saya sejak kecil itu saya itu sering nggak makan, nggak makannya itu kadang saya tuh nggak karena ibu saya udah meninggal saya sejak kecil jadi ikut kakak saya dibimbing ya ada untungnya dibimbing kakak saya karena saya sejak kecil ikut kakak saya mama harus begini tapi masih ada bapak saya jadi bapak saya itu yang bimbing mulai kecil apa sih Pak kok aku dikongkon ngene iya ben uripmu kowe tak buka auramu kabeh dulurmu ora ono sing kuat nduk kecuali awakmu. Dadi awakmu ki apa sing tak turunane awakmu gawin sing apik. Dan oh iya Pak. Terus bapak saya pernah cerita tentang Lapindo. Tentang Lapindo ini ya Pak ya. Yuk, Linial nduk. Oh panggilannya yuk dulu ya? Yuk. Apa Pak? Dan pompong bapak iki sik urip, kowe tak dongeng apa Pak? Ya tentang belum ada Lapindo meledos ini, bapak saya udah tahu. Nah, delok entah, titenono bapak iki ngomong, apa Pak? Tahun sakmene, tahun 2000 lebih, iku kok bakal nggone daerah Porong sampai Ngalor, Keden, kecualian ya Lapindo itu. Besku kembali lagi seperti semula karena dulu itu danau itu katanya bapak saya danau itu Joko Sambang itu punya pecut sakti. Jadi Joko Sambang itu menolong orang-orang yang nggak punya tanah leluhur, tanah-tanah untuk tempat. Jadi itu dipecut danau itu jadi kampung. Makanya sampai sekarang itu yang namanya Joko itu yang namanya yang dijadikan bapak pecut itu siapa yang punya? Kalau nggak ada turunannya itu nggak bisa. Bisa Lapindo itu Pak asat. Walaupun dikasih paranormal sudah habis 4 bayi itu yang dicemplungno itu Pak. Jadi 4 paranormal itu nyemplungno bayi. Sebagai tumbal gitu? Iya sebagai tumbal supaya asat. Ternyata kecuali ada turunnya Joko Sambang yang bisa ambil pecutnya dari pesarean itu nanti asat Pak. Bapak saya udah bilang ngomong deloken sebelumnya aku mati titenono kasih bapak sapa ae titenono kok pasar sampai Ngalor iku kok balik meneh sudah diingatkan waktu itu ojo dikebor kowe nek ngebor iki masyarakat ini kok ajur, iso dadi danau meneh. Bapak sudah mengingatkan sama orang yang mau ngebor. Kan lewat belakang rumah saya juga, Pak. Iya, ya di Sidoarjo itu. Iya. Daerah Porong Kerembung itu Saperute kan lewat daerah rumah saya itu juga. Iya. Jadi di belakang rumah saya itu ada Pertaminanya. Sampai sekarang jurusannya ya Lapindo itu. Ya alhamdulillah desa saya nggak kena. Yang kena itu daerah Porong, Keden, sampai Turute itu. Jadi yang kena itu daerah lingkungan itu aja. Itu ada buayanya putih.
baik laki perempuan itu jadi ngamuk. Kan enggak mau sebetulnya dibor. Itu karena memaksa. Nah, jadi udah wes dilepas sama bapak saya. Saya cuma mengingatkan, jangan dibor, jangan memilih harta nanti ajur. Yang dikasihkan bapak saya itu yang kasihan yang kecil-kecil. Iya. Jadi karena melanggar itu akhirnya terjadilah Lapindo itu ya. Jadi dulu waktu ada bapaknya Bu Ayu sudah diberikan gambaran terhadap keluarga atau kepada masyarakat ya, jangan sampai melakukan pelanggaran itu. Ketika itu dilanggar akhirnya terjadi Lapindo. Itu satu cerita menarik dari Bu Ayu ya dulu waktu kecil lah. Ya, saya ini sejak kecil dilatih bapak bilang, "Nek awakmu kepingin urip mulia, kue kudu nglakoni apa sing diajari bapak." Iya. Jadilah wong jupuk semat. Apa Pak? Nek kon iki uripmu, kon iki dalanmu kaya kenceng kaya sodo, bakal mulia. Kowe enggak kekurangan apa sing kok jaluk. Ngoten. Kalau diajari pertama saya puasa putih 7 hari. Enggak makan, puasa putih. Kedua, puasa buah, enggak makan. Tidurnya saya tuh enggak pernah tidur. Tidurnya itu waktu saya diajari bapak saya tuh, saya tidurnya di tengah pintu sama pakai sapu gerang. Kalau saya gini sedikit ditempak sama bapak, jangan tidur. Ada bapak di sini. Nah, saya pertama itu saya dikasih doa bapak saya. Apa Pak doanya? Buka Gusti Kang Maha Suci, kula nyumpang pura dumateng Gusti Kang Maha Suci. Sira datola sipatola kula sejatine wanita, kula nyuwicaksana panguwasa kangge tumindak kang sejati. Sejatine iku sejatine awakmu dhewe. Nek awakmu iso berseni, kowe akan sejati. Jadilah wong sing sejati. Ojo adigang adigung. Pokoknya sing tak jaluk pamesane bapak durung mati. Kowe kudu njalani apa sing petunjuk bapak koyo semat. Dan Iya, luar biasa ya. Ada banyak ilmu baik yang disampaikan oleh keluarganya Bu Yayu kepada Bu Yayu saat itu. Dan ini mungkin penting disampaikan bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh Bu Yayu juga tidak lepas pada sebuah ajaran-ajaran baik. Seperti itu ya Bu Yayu ya. Banyak juga pasien saya ya lingkungan Banyuwangi aja. Orangnya itu mengeluh, minta tolong sama saya. Mbak, saya nggak punya uang. Ojo dipikiri masalah iku Mbak. Yang penting bojo sampean balik. Aku cuma balekno bojo sampean balik, nolong opo niate aku. Ojo dipikiri masalah iku Mbak. Aku paham. Rene sampean susah ya Mbak, aku nggak duwe. Yes gak apa-apa Mbak. Wis sampean gawe ngene anak sama. Yang penting aku njaluk bojoku balik. Jadi wune aku karena aku ndek anak cilik iya Mbak. Paling suwe piro Mbak Yayu? Paling enggak sampai seminggu bojo sampean balik. Ya sampai saat niki alhamdulillah ya Mbak rumah tangga baik, kumpul dengan keluarga bahagia. Ya saya ikut seneng. Saya enggak ada pamrih apa-apa, Bu. Ada orangnya masih. Mbak, aku minta tolong, Mbak. Aku iki mbak bojone wong. Tapi aku njaluk bojone wong iku pisano supaya gak kerasan ndek omahe gak iso dah. Sepurane dah iku jalanmu jalan sesat. Aku gak gelem jalan. Nek kon iku memang iku nek bojomu dhewe, resemi, iku aku gelem karena aku bojone wong, kula ngibat tempuro, Pak. Nah, niku kan jalan sing gak bener prinsip saya. Bagi dia prinsip dia iku enggak masalah. Bagi saya enggak mau. Aku masih kok bayar piro nek masalah iku sepurane. Kok ono duit, aku duduk motor duit ndak. Aku apa sing tak lakoni iki ya wis aku jalanku kenceng, aku enggak gelem sepurane ndolek wong liya ngoten kula. Bu Ayu ini ya tetap dalam etika kepatutan. Selama apa yang atau tamu yang datang itu berniat dalam tanda kutip tidak baik atau jahat, Bu Ayu tidak akan membantu. Ada banyak hal yang mesti harus digarisbawahi pemirsa. Kami memang ngobrol sama Bu Ayu ini banyak nanti yang akan saya setelah saya tanyakan. Umur sudah agak dewasa. Ya, gimana Bu Ayu? Saya menikah dengan bangsa saya sendiri, bukan sama menikah 2 kali. Oh gitu. Asal 2 kali itu 2 kali, yang satu itu orang putrane Bu Haji. Iya. Yang satu ini ya orang Eropa ini. Nah,
selama proses berumah tangga atau waktu kecil di Sidoarjo atau di tempat awal Bu Ayu lahir gitu ya, mendalami ilmu supranatural seperti itu, sampai rumah tangga, apakah kegiatan atau upaya supranatural itu tetap dilakukan Mbak Ayu? Atau bagaimana? Seperti saya apa? tetap, prinsip saya tetap melakukan tiap hari. Iya. Apa ya, ritualan sendiri di rumah. Ritualan, saya sembahyang Jawa, Iya. tetap sampai sekarang saya melakukan, saya tetap. Tapi kalau ya itu, kalau ada orang yang minta tolong yang nyeleneh, saya enggak mau. Oke. Tetap. Oke, pemirsa Banyak Satu TV, panjang ini nanti apa pertanyaan yang harus saya tanyakan sama Bu Ayu. Tapi untuk sementara kita rehat dulu, dilanjutkan nanti.